Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah, di mana video ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh salah satu dosen bahasa Indonesia, yaitu Ibu Nailil Husna MPD. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk kawan-kawan subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tombol like-nya juga. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, sebelum kita memasuki penjelasan tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah, kita harus tahu pengertian karangan. Pengertian karangan ada 3. Yang pertama, hasil tulisan yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pemikiran pengarang dalam suatu kesatuan tema yang utuh. Yang kedua, hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang topik atau pokok bahasan. Yang ketiga, setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea. Nah, itu adalah pengertian karangan. Selanjutnya ada macam-macam karangan. Macam-macam karangan ada 5. Yang pertama itu ada karangan deskripsi, yang kedua karangan eksposisi, yang ketiga karangan persuasi, yang keempat karangan argumentasi, dan yang kelima karangan narasi. Memasuki yang pertama itu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah bentuk karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri karangan deskripsi. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, berhubungan dengan panca indera. Yang kedua, penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung. Yang ketiga, unsur perasaan lebih tajam dari pikiran. Nah, itu tadi ciri-ciri dari karangan deskripsi. Selanjutnya, coba kita lihat contoh karangan deskripsi berikut ini. Contohnya, lapangan sekolah kami berada tepat di tengah-tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dan aneka bunga dan tumbuhan lainnya. Lapangan tersebut berukuran setengah 100 dikali 120 meter. Lumayan luas, bukan? Selain untuk upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola. Di sebelah utara, tepatnya di dekat kelas kami, terdapat tiang bendera, adapun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket. Di bagian-bagian tertentu ada lubang yang berguna sebagai pancang tiang bendera untuk net voli atau net sepak takraw. Nah, itu tadi contoh karangan deskripsi. Selanjutnya, ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah salah satu bentuk wacana atau karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Selanjutnya, ada ciri-ciri karangan eksposisi. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Yang kedua, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi ataupun daya faktual. Yang ketiga, tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. Yang keempat, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Yang kelima, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi tentang proses kerja sesuatu. Coba kita dengarkan contoh karangan eksposisi berikut ini. Kantor Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang representatif kini mulai dibangun di Palu. Setelah tertunda 2 tahun, pembangunan kantor di Jalan Samratulangi, Palu Timur itu direncanakan rampung
2-3 tahun mendatang dengan biaya sekitar Rp 10 miliar. Demikian keterangan Sekwilda Sulawesi Tengah, Amur Muhasim SH, Rabu 4 Oktober di Palu. Ia menjelaskan untuk tahap pertama serta bangunan sayap dapat dirampungkan Februari tahun 1996. Itu tadi contoh karangan eksposisi. Selanjutnya ada karangan persuasi. Karangan persuasi ialah bentuk wacana yang tujuannya adalah meyakinkan, mengajak atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan-alasan yang kadang-kadang agak emosional. Ciri-cirinya, yang pertama itu menentukan topik ataupun tema, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber, yang keempat menyusun kerangka karangan, yang kelima mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Coba kita dengarkan contoh karangan persuasi berikut ini. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi, minuman, vitamin, dan antioksidan. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Nah, itu tadi contoh karangan persuasi. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, pendapat, sikap, atau keyakinan. Dalam argumentasi ini, suatu gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang yang membacanya akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikap yang diajukan. Ciri-ciri karangan argumentasi ada 5. Yang pertama, berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. Yang kedua, pembuktian dilengkapi dengan data, fakta, grafik, tabel, dan gambar. Yang ketiga, dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca. Yang keempat, dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi dan menjauhkan subjektivitas. Yang kelima, dalam membuktikan kebenaran pendapat, pengarang kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Coba kita dengarkan contoh karangan argumentasi berikut ini. Jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan, karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Nah, itu tadi adalah contoh dari karangan argumentasi. Yang terakhir ada karangan narasi. Karangan narasi adalah sejenis karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan dapat bersifat khayal ataupun faktual atau gabungan dari keduanya. Narasi ini dimasukkan ke dalam golongan karangan fiktif. Jadi, tercakup di dalamnya ialah roman, novel, cerpen, hikayat, tambo, dan dongeng. Ciri-ciri karangan narasi ada 4. Yang pertama, menyajikan serangkaian berita ataupun peristiwa. Yang kedua, disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir. Yang ketiga, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. Yang keempat, latar ataupun setting digambarkan secara hidup dan terperinci. Coba kita dengarkan contoh karangan narasi berikut ini. Beratus-ratus tahun Indonesia telah dijajah Belanda. Perang Dunia II pecah dan Belanda di Indonesia kemudian ditaklukkan oleh Jepang. Kini Jepanglah yang menguasai dan mengangkangi Indonesia.
Ini tidak lama memang, karena sekutu dapat mengalahkan Jepang dengan dibomnya Hiroshima dengan bom atom. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari karangan narasi. Setelah kita mengetahui pengertian karangan dan jenis-jenis karangan ataupun macam-macam karangan, sekarang kita memasuki tentang karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Eko Susilo tahun 1995. Selanjutnya, tujuan dan jenis karangan ilmiah. Yang pertama, memberikan penjelasan. Yang kedua, memberikan komentar atau penilaian. Yang ketiga, memberi saran. Yang keempat, menyampaikan sanggahan serta membuktikan hipotesa. Jenis karangan ilmiah ada 3. Yang pertama, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah populer. Menurut Wardani tahun 2007, karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Contohnya, artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Ciri-ciri dari karangan ilmiah populer ada 3. Yang pertama, emotif. Ciri-cirinya, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasif. Ciri-cirinya, penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Yang ketiga, deskriptif. Ciri-cirinya, pendapat pribadi sebagai imajinatif dan subjektif. Yang keempat, kritik tanpa dukungan bukti. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang karangan ilmiah, kita juga akan membahas tentang karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah atau fiksi adalah salah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Yang terakhir, ciri-ciri karangan non-ilmiah. Yang pertama, bersifat persuasif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Dan yang ketiga, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang keempat, bersifat imajinatif. Yang kelima, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keenam, situasi didramatisir. Yang ketujuh, tidak memuat hipotesis. Yang kedelapan, penyajian dibarengi dengan sejarah. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah. Nah, dari penjelasan tadi, di situ terdapat ciri-ciri dan ada juga contohnya dan pengertiannya juga. Dan semoga dari penjelasan saya tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.